Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang whitebox testing. Perkenalkan, nama saya Sinta Triutami dengan NIM 3123101178, kelas TI 23C3 dengan dosen pengampu Pak Muhammad Makmun Effendi Eskom Mkom. Apa itu white testing? Whitebox testing adalah uji software dengan analisa kode program supaya bisa tahu ada yang keliru atau tidak. Kalau modul terkait masih belum memenuhi syarat, maka kode bisa dikompilasi ulang atau diperiksa lagi sampai apa yang ditarget tercapai. Whitebox testing akan melihat data pure code perangkat lunak tanpa melihat tampilan aplikasi tersebut. Tujuan whitebox testing. Pertama, menyelidiki masalah maupun bug dalam struktur internal. Tujuan pertama dilakukannya whitebox testing adalah untuk menyelidiki apakah terdapat masalah atau bug dalam struktur internal dan kode sumber pada perangkat lunak atau aplikasi. Dengan penyelidikan tersebut, membuat pengguna dapat mencari solusi akan masalah dan bug tersebut. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam meningkatkan keamanan. Selain menyelidiki masalah dan bug, penggunaan whitebox testing juga memungkinkan pengguna untuk menemukan apakah terdapat resiko keamanan dalam struktur internal dalam sebuah perangkat lunak dan aplikasi atau tidak. Fungsi whitebox testing. Fungsi whitebox testing yaitu verifikasi cara kerja atau aplikasi software dari internalnya, sehingga melibatkan aliran data, struktur kontrol, analisis kode, dan sebagainya. Pengujian whitebox dilakukan pengembang, penguji, maupun personel penjamin kualitas. Whitebox testing mampu memastikan perangkat lunak sudah memenuhi spesifikasi terkait atau berfungsi optimal. Teknik-teknik dalam whitebox testing. Yang pertama adalah branch coverage. Untuk memahami branch dalam dunia pemrograman, bisa diketahui dari pernyataan if, misal yang memiliki opsi-opsi jawaban seperti right dan wrong. Branch coverage memeriksa setiap cabang berjalan sekali setidaknya selama software dipakai. Yang kedua, statement coverage. Adapun statement coverage, pernyataan atau statement itu tersendiri berarti baris instruksi supaya komputer mampu memahami lalu bertindak berdasarkan kode tersebut. Fungsi statement coverage yaitu menguji kemungkinan-kemungkinan pernyataan terkait sekali setidaknya untuk mencari tahu kekeliruan kode. Yang ketiga adalah path coverage. Inilah metode whitebox testing dengan pengujian secara komprehensif. Setiap kemungkinan jalur program diuji agar bisa mana jalur yang dilewati di status awal running, menengah, dan juga status akhir. Path coverage ini lebih menyeluruh kalau dibandingkan branch coverage. Teknik path coverage umumnya diterapkan untuk uji program kompleks. Kelebihan whitebox testing. Pertama, bisa meningkatkan kinerja software. Yang kedua, menunjang kualitas kode. Yang ketiga, bisa lebih cepat mendeteksi program. Bedanya whitebox dengan black box testing. Yang pertama, whitebox testing adalah pengujian yang dimana pihak penguji punya akses struktur internal yang diuji secara menyeluruh. Penguji bisa melihat berbagai hal, mulai dari logika, struktur perangkat, kode sumber, dan sebagainya. Tujuan pendekatan seperti ini yaitu memastikan perangkat lunak terkait dapat berfungsi sesuai yang diharapkan serta bisa dioptimalkan. Yang kedua, pengujian dalam kasus black box testing. Tidak punya akses menuju sistem kerja internal pada perangkat lunak terkait yang sedang diuji. Pihak penguji hanya melihat input-output sistem. Penguji menguji sistem melalui POV user.
Pendekatan seperti ini umumnya digunakan agar bisa memvalidasi fungsionalitas, kompatibilitas, maupun fungsi sistem. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.